Ya, puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan masuk untuk menyembah Tuhan, tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk saat teduh sejenak, berdoa secara pribadi, bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saat ku masuk ke
suatu kebetulan, tapi ini yang Tuhan tetapkan bagi kami. Tuhan, sekalipun kami terhitung jumlahnya sangat sedikit, tapi biarlah Bapa, bukan itu yang Tuhan lihat setiap hati kami. Kuantitas tidak mempengaruhi semangat kami untuk kami boleh menyembah dan muliakan nama-Mu. Dan saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan tolong, dan kami juga di tempat ini juga Tuhan sertai. Biarlah dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami mau membawa Tuhan di dalam hidup kami, dan Tuhan berotoritaslah Engkau di tengah-tengah kami, dan Engkau yang menyertai hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai wujud iman dan kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau angkat kembali pujian kita mau menyembah Tuhan, mulia sembah. Berikan hatimu, berikan pikiranmu. Saat ini sepenuhnya kita mau serahkan dalam hadapan Tuhan. Karena hanya Yesus yang layak disembah. Biarlah kita terus memuliakan nama Yesus. Mulia
raja di atas segala raja. Amin. Jadi kita mengangkat pujian kita kembali, ku jatuh cinta padanya. Amin. Amin. Sebelum kita mengangkat satu pujiannya, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Inilah yang kami renungkan, Tuhan, dalam setiap hidup kami. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya berikan pribadi lepas pribadi berdoa sejenak kepada Tuhan, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, berdoa agar firman yang kita dengarkan boleh memenuhi kebutuhan rohani kita dan hidup kita boleh menjadi terang walaupun kita
hati Tuhan, kami yang patah hati, kami yang kecewa, kami yang lelah, kami yang penuh tekanan, semuanya Tuhan kamu serahkan kepadamu. Biarlah kami boleh disegarkan kembali Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau peluk kami, Engkau dekat kami Tuhan, Engkau dekat bersama-sama dengan kami, Engkau tidak jauh Tuhan. Dan kami percaya kerinduan setiap hati kami boleh Tuhan dengar
setiap pujian yang keluar dari mulut bibir kami, sekiranya hati dan kehidupan kami yang kami ucapkan itu selaras dan seturut apa yang Tuhan mau untuk kami terus pancarkan di setiap kehidupan kami, yaitu memuliakan Tuhan melalui seluruh tubuh kami. Dan seluruh kehidupan kami mau persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah juga ibadah pada hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab kami percaya Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di tempat ini, mendengar Engkau, menceritakan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, roh kesombongan, roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mencoba mengacaubalaukan di tempat ini, kami tengking di dalam nama Yesus Kristus. Roh Tuhan menguasai tempat ini. Tidak ada kuasa-kuasa siapa apapun yang dapat mengganggu kami, karena roh Allah ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya telah mempercayakan kembali. Pada hari ini saya akan membawakan sharing. Sebagaimana sharing kita berasal dari firman Tuhan. Hari ini saya membawakan tema yang cukup terjadi di kalangan gereja-gereja. Di kalangan gereja-gereja ini ada kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan apa? Yaitu tidak lain tidak bukan yang telah terjadi sebelumnya, di abad-abad sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, yaitu di zaman Alkitab, yaitu perpecahan. Amin. Coba katakan perpecahan. Jika kita mendengar kata perpecahan, berarti apa yang terjadi? Apa? Saya kasih clue. Jika ada suatu komunitas atau kelompok atau grup adanya perpecahan, apa yang terjadi? Bubar. Yes. Tidak lain tidak bukan pasti bubar. Ya kan? Ya. Nah, kita akan bahas perpecahan gereja dalam Alkitab dan relevansinya di gereja kita pada masa kini. Amin. Amin. Perpecahan gereja adalah isu yang telah ada sejak zaman gereja mula-mula, ya. Alkitab mencatat berbagai bentuk perpecahan dan cara mengatasinya, ya. Tidak hanya cuma perpecahan, tetapi Alkitab memberitahu bagaimana cara mengatasinya. Kita akan menelaah kasus-kasus Alkitab dan belajar relevansinya bagi gereja kita pada masa kini. Saya memberikan contoh perpecahan yang terjadi di dalam Alkitab. Kita pernah bahas atau pernah mendengar tentang kisah Paulus dan Barnabas. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada perpecahan yang terjadi di dalam kisah mereka, Paulus dan Barnabas. Apa yang terjadi, masih ingat? Di dalam cerita Paulus dan Barnabas, kita buka Kisah Para Rasul pasal 15. Ayat yang ke-36 sampai yang ke-41. Saudara mendengarkan? Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus, sedangkan Paulus memilih Silas. Adanya perpecahan ini terjadi di suatu pelayanan Paulus dan Barnabas. Ada perpecahan. Ada apa di sana? Perbedaan pendapat. Adanya ego, ya. Adanya ambisi pribadi yang terjadi di situ. Adanya perbedaan pengajaran yang mungkin mereka anut sendiri, ya. Perbedaan pendapat mengenai Markus ini yang terjadi sehingga membuat
perselisihan yang si Paulus bersama si Silas, si Barnabas membawa si Markus. Terjadi perselisihan. Yang kedua, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 1. Perpecahan apa yang terjadi di situ? 1 Korintus pasal yang pertama sampai ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, ini terjadi lagi di dalam Alkitab, perpecahan, ya, berdasarkan golongan-golongan, berdasarkan kelompok-kelompok pemimpin. Terjadi perpecahan. Kita lanjut. Contoh yang terakhir, adanya konflik Yahudi dan yang bukan Yahudi. Kita buka dalam Kisah pasal 6. Ayat yang pertama sampai yang ke-6. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang pengadun agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, di sini adanya perpecahan antara budaya dan pelayanan. Memilih-milih, ya. Memilih-milih. Terjadi perpecahan. Yang pertama tadi apa perpecahannya? Perpecahan siapa? Paulus dan Barnabas. Yang kedua, terjadi di jemaat Korintus. Yang ketiga, konflik Yahudi dan bukan non-Yahudi tentang pelayanannya. Nah, ini yang terjadi pada masa waktu pelayanan di dalam kitab Perjanjian Baru. Terjadi konflik. Jadi kalau gereja pada masa kini mengalami suatu kesenjangan, terjadi perpecahan, ya aman. Artinya bukan baru terjadi, tetapi kita sama saja mengulang kisah yang pernah terjadi. Seperti itu ya. Kenapa terjadi sebuah perpecahan di antara orang, baik dalam kelompok komunitas, bahkan merenggut di suatu komunitas gereja, sehingga apa yang terjadi? Bubar. Coba sebutkan kepada saya contoh apa saja kesenjangan yang terjadi, perpecahan di gereja. Karena apa? Yang pertama, kenapa terjadi perpecahan? Ada yang tahu? Apa tadi? Boleh? Gak ada skala, gak ada yang. Coba berikan contoh saja. Kenapa terjadi perpecahan di gereja? Gak apa-apa, ini menjadi bahan edukasi dan pelajaran bagi kita. Kita refleksi. Karena iman kita belum dewasa. Yes, itu betul. Adanya iman seseorang yang belum dewasa. Saya terjemah lagi tentang iman yang dewasa. Pernah saya singgung juga bahwa diri kita ini jangan sempat lalai dan abai. Kita malah membesarkan, mendewasakan fisik kita, tetapi lupa akan iman kita. Betul? Apa yang terjadi kalau iman kita belum dewasa? Ya, perpecahan.
Kenapa? Ya mungkin yang ditimbulkan ya hanya ego, pikirannya tidak persatukan oleh keinginan-keinginan Kristus, pikiran-pikiran Kristus. Bisa jadi. Ada lagi sudah dibuka tadi abang siapa namanya? Terus Ya Charles. Wah, pada satu kamar kita waktu di Bogor ya. Ada lagi abang di sana? Apa yang terjadi? Ini di kalangan bukan hanya umum, di youth, bahkan di sekolah minggu anak-anak juga ada perpecahan ini terjadi. Apa yang terjadi di dalam sebuah gereja khususnya? Bukan hanya iman yang gak dewasa, mungkin musik yang kurang enak pun terjadi perpecahan. Mungkin juga sedikit jemaat, mungkin gurunya gak asik, bisa satu mundur, satu mundur, satu mundur. Apalagi saya udah kasih contoh. Apa yang membuat perpecahan terjadi? Fasilitasnya kurang atau kurang. Bisa nggak? Ini aja pun nggak enak, nggak asik. Yang tadi udah terbentuk dengan seadanya, tapi bubar, terpecah. Ada yang satu ke Laut Cina, Laut Malaka, atau kemana-mana. Perpecahan terjadi. Kenapa perpecahan ini terjadi? Karena adanya ego dan ambisi pribadi. Kenapa perpecahan ini terjadi? Karena ada perbedaan pengajaran dan doktrin yang mungkin kita anut pribadi. Kenapa perpecahan ini terjadi? Karena kurangnya kasih dan kerendahan hati. Kenapa perpecahan ini terjadi? Karena konflik kepemimpinan dan budaya. Gak cocok saya dipimpin oleh dia. Terlalu moneter, terlalu kayak apa namanya? Yang cuman mengarang-arangkan itu. Otoriter. Kamu ke sana, sementara dia di tempat, tidak ikut membantu. Kemudian konflik budaya. Gak enak, saya orang Batak, gak masuk. Ya kan? Ya kan? Seringkali gitu ada. Hal sepele seperti itu pun terjadi perpecahan. Kurangnya kasih. Ya, tidak lain tidak bukan. Kalau orang gak ngerti kasih ya, bagaimana ada di suatu komunitas? Tahu jahat aja pikirannya, tahu jahat aja perbuatannya. Betul ya? Seperti itu. Bagaimana kalau tidak memiliki kasih, pasti tidak memiliki kerendahan hati. Itu sepaket. Kalau orang memiliki kasih, pasti memiliki kerendahan, menghormati. Tahu dia menempatkan pribadinya, ditempatkan kepada orang tua, ditempatkan kepada anak. Bukan hanya orang tua yang kita hormati, anak pun, anak-anak pun kita hormati dia, karena dia layak dan pantas untuk dihormati. Tidak ada spesifik untuk dia. Jadi jangan berpikir gini. Saya sedikit sharing karena ini paling sering saya seringkan sebenarnya di komunitas-komunitas kita. Pernah terjadi suatu konflik